Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau info di teman-teman Sumatera, tepatnya di Sumatera Selatan dan khususon di Palembang. Tanggal 6 September, Guru Gembul akan hadir di Sekolah Politik Sinkro Politeknik Negeri Sriwijaya. Wih. Oh, di Sriwijaya ya, alhamdulillah. Ayo Baraya yang punya waktu dan kesempatan, kita silaturahim tanggal 6 September ya. Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Pak Guru, ada yang sangat ramai di minggu ini. Wah, apa? Pak Guru percaya ini nggak? Prinsip bahwa dengerin omongannya bukan orangnya. Iya, ya Terhadap iya memang. siapapun yang ngomong. Bukan, kalau itu menyangkut masalah logika, filosofis, agama, yes itu. Oh, kalau itu Tapi kalau menyangkut ilmu pengetahuan yang spesifik, no. kalau pengetahuan spesifik kayak dokter berarti gitu. Lebih Jadi kalau dokter, jangan siapapun yang ini pasti kita terima aja, ya enggak. Tapi kalau misalkan ada logika yang rasional, bahkan itu dari anak kecil, atau misalkan pelajaran-pelajaran moral, bahkan itu dari anak kecil, ya kita terima saja. Saya pengen lihat Pak Guru ngereaksin ini. Oh, apa nih? Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil. Tapi justru itu letak asiknya. Kamu sekarang nggak tahu bakal jadi apa, tapi kamu tahu kamu sedang menjadikan sesuatu. Perintis itu tidur paling malam, bangun paling pagi. Ditertawakan dulu, dipertanyakan berkali-kali. Tapi kamu tahu satu hal, kamu punya cerita yang gak semua orang punya. Kamu bukan sekedar cari uang, kamu lagi bikin jalan supaya nanti orang tinggal lewat. Hidup perintis itu berat, tapi gak pernah membosankan. Karena setiap langkah adalah awal dari sejarah. Kenapa saya ngasih video ini? Karena The next Timothy Ronald. bisa jadi, tapi Okay. anak ini tuh emang berseliweran diundang di mana-mana gitu. Karena dia punya bisnis jamu. Terus dia juga entrepreneur, punya beberapa usaha selain bisnis jamu itu. Banyak orang marah dengan statement dia karena apa sih dia bikin video dapat angpau 70 juta, tiba-tiba ngomongin perintis, banyak perintis yang tidak terima, Guru. Oh gitu. Banyak banget di stitch video tersebut. Ya kalau gini nih ya, kalau misalkan menyangkut masalah yang hal-hal yang seperti ini, bacotan itu cukup kita dengarkan, dan kalau misalkan kita terima atau enggaknya itu adalah terkait dengan pembuktian, dan pembuktiannya itu nggak ada hubungannya dengan usia. Pembuktian itu jadi misalkan gini, kalau misalkan dengan menerima sarannya ternyata kita memang dapat cuan, dapat untung, atau kita dapat perbaikan mental, ya sudah kita terima. Bahkan ketika dari anak kecil, bahkan ketika anak kecil itu tidak melakukan apa yang dia katakan. Karena yang paling penting itu adalah pembuktian. Jadi misalkan dirimu dinasehatin sama anak kecil, nah gini ya. Sering tuh berapa kali sih. Nah, kalau misalkan kalau si anak kecil itu memang ternyata terbukti dalam kehidupan nyata untuk dirimu memang relevan, ya udah, makasih aja ke si anak kecil itu. Kan begitu. Bahkan manusia itu bisa belajar bukan hanya dari anak kecil, tapi yang lebih rendah statusnya dalam tanda kutipnya. Kita bisa belajar dari hewan. Iya kan? Banyak pelajaran dari hewan, gitu kan? Bahkan dari alam yang tidak hidup. Kita bisa ngambil pelajaran dari situ. Jadi ngambil pelajaran itu bisa dari manapun. Soal benar dan salahnya, itu kaitkan dengan pengalaman kita, bukan dikaitkan dengan status dari orang yang memberitahukan kepada kita. Karena kebenaran itu tidak terikat pada pihak, kebenaran itu tidak terikat pada individu, kebenaran itu terikat pada apa yang kita bisa buktikan langsung. Jadi kalau misalkan si anak barusan ngomong, Dibully habis-habisan tuh netizen. oh dibully? Iya, Aduh kasihan itu. parah itu. Netizen. Ya kalau misalkan nggak setuju ya nggak apa-apa. Apa salah dari si anak itu? Sombong atau apa? Orang yang Salahnya karena kaya ngomong seperintis gitu katanya. ya terus Padahal dia kenapa? pewaris gitu. Apa sih, ngerti apa sih soal perintis gitu. Ya para perintisnya yang marah gitu. Karena yang dikatakan sama si anak itu kan benar. Bahwa jadi perintis itu bangun paling seru. Aduh, definisi seriusnya tergantung. Ya kalau misalkan itu seru dan lain sebagainya itu mah benar-benar subjektif ya. Cuman maksudnya orang yang perintis itu memang orang yang bahagia dalam penderitaannya.
coba menderita gitunya, harus dagang subuh-subuh, harus apa. Tapi dia lanjutkan terus. Kenapa? Ya karena dia menikmati proses itu. Jadi kayak pemain Smackdown, pemain tinju gitu, boborot getih sampai kesangan, sampai lemes, sampai apa. Tapi kan dia melanjutkan itu karena dia menikmati itu. Jadi maksudnya gini nih, teman-teman netizen di Indonesia, pertama, anggaplah si anak itu salah. Tapi perkataan benar dan salah tidak terikat pada si anak itu, tidak terikat pada siapa yang menyampaikannya. Benar kan? Jadi cobaan, kalau misalkan pas dicobain itu ternyata baik buat kita, ya udah bagus. Kalau tidak juga ya udah, gak usah cari-cari kesalahan dari si anaknya gitu. Kalau misalkan si anak itu terkesan dan terlihat sombong, Enggak sombong sih, dia kayak kaya aja gitu jadi. iya kalau misalkan terkesan sombong, orang yang sakit hati ketika disombongin itu siapa? Ya orang miskin ya. Orang sombong yang lain. Orang sombong. Jadi kalau misalkan kita nggak sombong, misalkan gitunya, dengerin si Timothy Romanal ngomong, itu kan sombong pisan gitu, katakanlahnya. Lu miskin, lu bodoh, bla 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 gitu ya. Yang sakit hati dengan kata-kata itu adalah yang merasa bahwa dirinya pintar dan dirinya kaya. Jadi kalau misalkan dia tidak sombong, ya tuh udah saya mah gitu, berarti mungkin bisa. Jadi pihak yang sakit hati ketika disombongin sebenarnya adalah pihak sombong yang lain gitu. Atau pihak yang menganggap bahwa dirinya setidaknya lebih tinggi atau setara lah, dan tidak mau diinjak, tidak mau dijelekan gitu. Tapi yang ya udahlah, udah gimana lagi gitu misalkan, ya itu bisa ngambil pelajaran. Tapi balik lagi intinya, abaikan dulu soal dia tuh bocil atau tidak, abaikan dulu bahkan dia yang ngomong atau tidak. Coba aja kalau misalkan kita ternyata yang melakukannya dan pas, ya udah jalani aja. Dan jangan biasakan kita terhadap orang yang berbeda pendapat tuh dibully. Kalau misalkan gini nih ya, kalau ada orang yang memprovokasi, ayo kita serang itu, nah itu kita lawan dengan narasi juga. Tapi kalau misalkan ada yang seperti itu, kita beda pendapat juga boleh, ya tapi nggak usah dihujat juga. Narasi bantah dengan narasi, argumentasi bantah dengan argumentasi, eksplanasi bantah dengan eksplanasi. Ya seperti itu saja. Jadi ya kita lihat apakah si anak itu, si bocil itu akan menjadi orang besar di kemudian hari, ya siapa tahu kan. Kata Ferry Irwandi, ya itu mah anak, kasih pengampunan aja, jangan kayak monster tiba-tiba babi buta. Karena emang tipe konten yang monolog itu Pak Guru, coba lihat deh. Oh ada konten, ya dia emang konten kreator. Oh. Ini salah satu konten lainnya dari dia ya. Banyak orang pengen bisa ini, pengen bisa itu, tapi akhirnya bingung sendiri, capek sendiri. Padahal kadang kita cuma butuh satu hal, satu skill, satu keahlian yang kamu tekunin terus, yang kamu bangun pelan-pelan. Gak perlu langsung jago, yang penting terus naik. Fokus itu kekuatan, satu skill yang kamu kuasai dalam-dalam. Bisa ngalahin 10 skill yang kamu pelajarin setengah-setengah. Mending kamu dikenal karena satu hal yang kamu benar-benar kuasai, daripada dikenal setengah-setengah di mana-mana. Karena dunia gak nyari orang yang tahu banyak, tapi orang yang bisa diandalkan dalam satu hal. Kalau dengan opini saya itu bertentangan, tapi dengan opini masyarakat umum nggak jadi masalah. Dibutuhkan spesialis, dibutuhkan orang yang cerdas dalam satu hal, dan dia langsung habis-habisan di situ, berkompetennya di situ. Apa salahnya dengan kata-kata itu? Kalau saya memang mengajak orang untuk berpikir secara lebih general, karena jadi pemimpin itu memang harus serba tahu, walaupun tidak ahli gitu. Karena nanti ahlinya itu di jajaran menterinya, di jajaran apanya gitu. Tapi dia tuh harus serba tahu. Nah itu kaum generalis. Ada juga kaum yang spesialis, yang khusus pada bidang-bidang tertentu, dan dia deep banget, dalam banget, menguasai banget wilayah itu. Ketika dia ngomong seperti itu, apa salahnya? Dan kata-kata itu ada di buku. Dimanapun ya. Diucapkan sering juga sama orang-orang lain ya. Iya. Buku apa? Saya nggak hafal ininya, tapi saya tuh baca banyak buku yang isinya tuh begitu. Jadi orang yang spesialis, jadi orang ini yang kayak bela diri, daripada kita mempelajari ribuan jurus yang setengah-setengah, lebih baik kita fokus ke jurus ini. Tapi ya itu kata Bruce Lee. Ya sebenarnya nggak berlaku untuk semua hal gitu. Tapi yang gitu tuh emang bagus dan emang masuk akal gitu. Ya bukan maksudnya dengan era sekarang iya, kan? Sekarang era spesialis, era personalisasi di setiap pekerjaan itu. Ya makanya balik lagi pertanyaan saya, apa salahnya? Dia cuman kelihatan
sok-sokan aja, nggak sok ngajarin sebagai anak kecil gitu. Nah itu kayaknya. Nah itu Orang yang, terima tuh karena anak kecil. iya itu Nah, makanya. maksudnya kita ngingetin ini aja Pak Guru bahwa ke Rio Kintaro-nya juga kita ngingetin bahwa ketika kita bikin podcast kayak Pak Guru yang beropini, bermonolog akan dibentrokan dengan opini-opini lain gitu. Iya nggak apa-apa asal jangan musuhan. Emang kenapa sih harus musuhan gitu? Gini nih. Saya tuh pernah ini nih di Amerika Serikat misalkan kalau ada orang bikin kelas itu tuh gak jadi masalah. Di Indonesia kalau bikin kelas itu jadi masalah. Pak Mardigu tuh bikin kelas tuh dihujat. Apalagi Timothy Ronald dihujat. Kenapa coba? Karena bikin kelas itu identiknya menggurui. Dan orang Indonesia itu benci banget kalau digurui. Gitu. Jadi ego. Jadi ya biarkan si anak itu beropini, biarkan si anak itu ngomong. Salah, oke, salah. Terus kenapa dengan salahnya itu? Dia ada referensinya. Kok saya yakinkan apa yang dia katakan itu ada referensinya. Itu kalau misalkan dalam buku-buku bisnis, dalam buku-buku motivasi, kata-kata yang tadi saya dengar itu sama sekali nggak asing. Udah lumrah banget ada di situ. Ya terus kenapa dengan itu? Masalah utamanya adalah gara-gara dia anak kecil yang sok ngajarin orang dewasa. Pikiran feodal. Ya kita abaikan dulu si kesalahan dari si anak itu gitu ya. Cuman maksudnya, ayo kita berpikir jangan-jangan ya kita aja yang egonya terlalu tinggi gitu. Ah itu egonya terlalu tinggi, kesentil. Apapun yang kalau misalkan apapun dan siapapun yang ngomong, kalau misalkan ego kita kesentil tuh kayak langsung gitu. Iya. Apapun. Dan kita tuh kalau misalkan ada orang yang kita hormati, kalau ngomong bahkan salah pun kita diamkan. Tapi kalau misalkan orang yang anak kecil, orang tidak dikenal, kalau ngomong bahkan benar pun kita ragukan. Gitu tuh otak. Disebut standar ganda gitu nggak sih? Iya, standar ganda. Bukan standar ganda, sih ngarannya egois lah intinya. Oke, berarti kita mah jemangatin aja Rio Kentaro yang per hari ini masih dibully netizen. Ya, saya dukung itu. Ya, walaupun tetap harus belajar ya, Dek ya. Tetap harus belajar, tetap harus berjuang dan lain-lain. Tapi ya lanjut aja.